Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada Sabtu pagi yang cerah ini Allah memberikan semangat kepada kita semuanya dengan semangat pagi yang luar biasa. Semoga semangat pagi kita menjadi jalan kita mengawali hari ini agar lebih semangat sepanjang hari ini, mulai sekarang dan seterusnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada uswatun hasanah kita Rasulullah SAW serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan siapapun yang tetap istiqomah di jalan Allah. Dan semoga kita pun digolongkan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang senantiasa istiqomah di dalam jalan kebaikan yang telah dituntunkan oleh Rasulullah. Insya Allah pagi ini saya akan menyampaikan tentang apa itu mental health ya, sebentar ya. Walaupun ini sebenarnya kalau materi mental health itu panjang, tapi saya akan coba untuk meringkas seringkas mungkin gitu ya. Karena memang tema mental health itu adalah tema yang paling krusial ya saat ini, yang dianggap penting gitu. Jadi orang itu dikit-dikit healing gitu ya. Apalagi kalau yang kita sering lihat di sering-sering lihat di medsos ya, di TikTok atau di apa tuh, healing, bentar-bentar healing. Apa sih, kenapa sih kata harus healing gitu ya? Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya setiap manusia pasti selalu akan berhadapan yang namanya masalah yang membuat kondisi seseorang merasa tidak baik-baik saja. Nah, sebenarnya di saat kita tidak baik-baik saja, ya, merasakan dan sudah menyadari bahwa kita tidak baik-baik saja, itu sebenarnya sudah setengah jalan dari healing, ya. Karena pada saat kita tidak menyadari bahwa kita tidak baik-baik aja, maka kita pasti akan membutuhkan sebuah suasana untuk bisa memulihkan kondisi yang tidak baik-baik saja itu, akhirnya bisa kembali menjadi baik-baik saja. Nah, sebenarnya itu arti healing yang sebenarnya. Dan kalau self-healing itu kenapa sih kita harus tahu self-healing? Kenapa kita harus mempunyai keterampilan self-healing? Karena yang bersama-sama dengan kita seterusnya tidak pernah pergi, ya, itu adalah diri kita sendiri. Kita kalau sama pasangan, sama anak, sama orang tua, sama teman, ya, itu bisa bersama-sama, kadang juga bisa tidak bersama-sama. Nah, yang selalu bersama adalah diri kita sendiri. Nah, jadi yang terpenting untuk bisa melakukan healing itu adalah diri kita sendiri. Jadi sebenarnya siapapun harus mempunyai keterampilan untuk melakukan self-healing, yaitu melakukan pemulihan terhadap diri sendiri pada saat kondisi kita tidak baik-baik saja. Nah, bagaimana sih cara mudah untuk melakukan self-healing? Ya, pertama kita harus mengenal dulu diri kita. Ya, kita harus melakukan perjalanan ke dalam diri kita, ya, dengan proses tafakur, tapi dengan ilmu loh ya. Tafakur itu agar kita bisa menyadari posisi kita itu ada di mana, masalah apa sih yang membuat kita terganggu, kemudian masalah ini berasal dari mana, berasal dari diri sendiri, atau dari orang lain, atau dari keadaan. Kita harus kenali itu dulu. Agar apa? Ketika kita kenali, akan mudah kita kembali pada posisi kita agar bisa baik-baik saja. Dan sebenarnya setiap orang pasti akan bisa baik-baik saja kalau dia bisa kembali kepada fitrahnya menjadi manusia yang hanif. Manusia yang hanif itu adalah dia pada saat itu sangat mudah untuk positif, ya, sadar bahwa kita ini yakin pada Allah, kita adalah seorang hamba yang mempunyai Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang
kekuatan dan kekuasaannya sangat tiada terbatas, kemudian Allah yang mengatur hidup kita secara sempurna, Allah yang menghadirkan masalah, dan Allah pula kelak yang akan mengangkat masalah itu. Jangan-jangan ketika ada masalah, kita masih membenci masalah. Padahal masalah itu, di dalam masalah itu, ya, pasti ada banyak kebaikan yang akan membuat kita menjadi menghebat, semakin dewasa dan semakin luar biasa berawal dari masalah itu. Coba pada saat menghadapi masalah, kita harus seperti apa? Kalau kita analogikan ya, kalau kita sedang terjebak ya di dalam gulungan ombak, ya, yang kita perlukan itu hanya tenang. Kenapa kayak gitu? Karena kalau kita melawan, hanya akan membuat kita menjadi tenggelam dan kehabisan tenaga. Nah, sama seperti itu juga pada saat kita sedang menghadapi masalah, ya. Nah, semakin kita pikirkan, maka itu akan semakin menjadi racun buat kita. Jadi harus seperti apa? Sebenarnya self-healing yang sesungguhnya adalah belajar untuk menenangkan diri. Kenapa sih kita harus tenang dulu dalam menghadapi masalah? Karena pada saat kita tenang, itu akan dimudahkan oleh Allah untuk bisa berpikir jernih. Sehingga jalan keluar mudah untuk ditemukan. Pada saat kondisi tenang, karena kita yakin bahwa segala yang digerakkan oleh Allah itu pasti akan Allah jamin, ya, kita pasti akan hadir ketenangan itu. Nah, pada saat tenang, mudah kita untuk berpikir positif. Nah, pada saat kita tenang juga, kita juga mudah memberi sugesti kepada diri kita dengan sugesti yang positif, ya, untuk melawan pikiran-pikiran yang hadir yang lebih kepada negatif. Karena memang menurut penelitian, kita berbicara atau berkomunikasi dengan kita sendiri itu 3 kali lipat lebih banyak daripada kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya, kalau kita bereskan dulu komunikasi kita dengan diri sendiri, dengan cara memberi sugesti positif terhadap diri kita sendiri, insya Allah pikiran-pikiran yang negatif, ya, yang menurut riset juga ketika kita tidak tenang itu, hampir 90% pikiran yang datang kepada kita itu adalah pikiran yang negatif. Maka langkah pertama untuk kita bisa menjadi positif, langkah pertama untuk keluar dari masalah kita adalah ketenangan. Nah, di dalam tenang juga mudah untuk kita untuk bisa belajar ikhlas. Dengan cara ikhlas, ya, sentral dari pikiran kita langsung tertuju kepada siapa yang menggenggam hidup ini, gitu ya. Jadi kita dalam gulungan masalah sebesar apapun ya, karena nggak mungkin manusia yang tidak pernah menghadapi masalah. Entah itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah di dalam perusahaan, selalu berdatangan masalah demi masalah. Nah, itu sengaja memang Allah hadirkan kepada kita untuk melihat siapa sih yang bisa kembali kepada fitrahnya, yang tetap memposisikan dirinya sebagai seorang hamba, yang menjadikan Allah satu-satunya menjadi tempat untuk mengembalikan, ya, seperti apapun rasa kita, itu Allah akan lihat. Nah, dari proses untuk pemulihan diri atau self-healing itulah, dari gangguan yang mungkin datang dari diri sendiri atau datang dari orang lain, seperti apa kita, apakah Allah dulu sebelum yang lainnya, ya, apakah ketika sudah kita maksimal berikhtiar kemudian kita bisa sepenuhnya tawakal kepada Allah. Nah, itu yang nilai yang akan Allah lihat di dalam diri kita. Seperti apa sih, apakah kita sudah benar-benar memposisikan diri sebagai seorang hamba, atau kita ambil alih semua masalah itu. Nah, ketika kita tidak di posisi yang seharusnya, Allah akan membuat masalah itu menjadi semakin besar. Agar apa? Agar kita sampai kepada titik
kulminasi akhirnya kita bisa kembali kepada Allah. Tetap Allah akan kembalikan kita kepada dirinya, ya. Kalau kita kekeh untuk mengandalkan diri, tetap Allah itu akan kembalikan nanti kepada Allah juga, gitu loh. Dengan cara apa? Dengan cara kita sampai mentok, gitu ya. Sampai di, aduh udah nggak ada, kayaknya udah nggak ada jalan ini, kayaknya susah banget nembus orang itu misalnya kayak gitu. Udah orang yang ngeyel, udah orang yang mau menang sendiri dan sebagainya. Kenapa kita masih berpikir begitu? Karena kita masih melihat makhluk. Kalau kita melihat masalah ini datang, walaupun lewat atau walaupun sebabnya itu makhluk gitu ya, tapi yang pemilik makhluk itu adalah Allah, yang menggenggam dirinya itu adalah Allah. Kenapa kita tidak tembus dulu servernya? Karena dengan keikhlasan kita, ya, dengan ketulusan kita, justru itu yang akan menggerakkan, Allah akan menggerakkan orang itu menjadi bisa kooperatif atau kerjasama untuk menyelesaikan masalah, memudahkan menyelesaikan masalah untuk kita. Nah mungkin seperti itu ya. Jadi intinya self healing yang sesungguhnya adalah kita belajar untuk menenangkan diri. Ya, dengan kita belajar untuk menenangkan diri, kita akan bisa merasakan perbedaannya. Bahkan kita pun dengan menenangkan diri akan mudah untuk kita memaksakan diri kita untuk bahagia dalam kondisi apapun. Kenapa sih kita harus paksa diri kita untuk bahagia? Karena dengan kondisi apapun, kita paksa diri kita bahagia, ya, akhirnya kebahagiaan itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu ketika sering kali kita lakukan menjadi sebuah, ya dari habit atau kebiasaan menjadi sebuah karakter. Karakternya itu adanya tetap kita bahagia dalam kondisi seperti apapun. Jadi respon tubuh kita, spontanitas yang keluar dalam diri kita, kita bersyukur dulu. Kita bahagia dulu dengan penuh keyakinan masalah ini pasti akan selesai pada waktunya dan Allah tidak akan salah memilih waktu. Akan seperti itu. Karena dengan seperti itu pun kita akan mudah untuk menerima takdir Allah. Karena segala sesuatu yang terjadi tidak akan mungkin datang kepada kita kecuali Allah izinkan. Nah, di dalam segala sesuatu yang sudah Allah izinkan, pasti di dalamnya ada sebuah kebaikan, ada sebuah kemanfaatan yang membuat kita menjadi meningkat kedewasaan kita. Baik itu kedewasaan dalam mengelola spiritual kita, dalam mengelola emosional kita, atau mengelola daya untuk kita menggunakan akal kita agar sesuai dengan apa yang disukai dan dikehendaki oleh Allah. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya, karena satu orang saja sudah memiliki energi ketenangan ini, sudah bisa menetralisir banyak orang. Apalagi kalau dalam perusahaan ini, semua orang tetap tenang dalam kondisi apapun, sehingga berdatangan itu cahaya untuk melihat jalan keluar dari apa permasalahan kita, satu sama lain, menjadi sebuah kumpulan energi ketenangan yang luar biasa, sehingga berkah Allah datang di dalam perusahaan kita yang membuat akhirnya kita dimudahkan langkah-langkah untuk menyelesaikan satu demi satu permasalahan yang mungkin berat untuk kita, tapi apa sih artinya buat Allah? Gak ada yang berat. Jadi bismillah, kita tetap tenang dan bekerja sama dengan baik, ya sesuai dengan fungsinya masing-masing, lakukan sesuai dengan apa yang kita mampu lakukan. Insya Allah, Allah nanti ya akan menyempurnakan langkah-langkah kita. Mungkin seperti itu ya teman-teman hari ini. Ya, semoga ini bisa dipahami, bisa segera belajar untuk self healing. Adalah ketenangan, insya Allah di dalam ketenangan semuanya akan kita dapat. Kalau kita sudah ikhlas, semuanya sudah selesai, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.